Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil kerja diskusi kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Diki Juliansa. Yang kedua Muhammad Yusri Iza. Yang ketiga ini teman saya, namanya Radif Dahlin. Radif Dahlin Rahman. Baik, di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama definisi evaluasi, yang kedua tujuan evaluasi, dan yang ketiga jenis evaluasi. Ada mengevaluasi perancangan, dan ada cognitive work, dan ada juga heuristic evaluation. Nah, ini dia ya materi-materinya, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan saja. Yang pertama yaitu kata pengantar, ya. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana Allah telah masih memberikan rahmat serta anugerah dan kesehatan kepada kita. Semoga kita terhindar dari zaman-zaman sekarang ini, zaman wabah dan Covid. Semoga Allah mengangkat ini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk ke materi pertama, yaitu definisi evaluasi. Evaluasi merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem evaluasi, dilakukan untuk memastikan kecocokan dengan permintaan pengguna, tujuan pengguna, dan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan user. Nah, proses evaluasi ini dikerjakan dalam satu fase, proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle, dengan hasil dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Nah, itu dia definisi evaluasinya, teman-teman. Kemudian materi yang kedua, tujuan evaluasi. Melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Melihat efek interface bagi pengguna. Mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jadi tujuan evaluasi itu melihat efek interface bagi pengguna, contohnya video call gitu kan. Mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem, seperti kok kita ketahui seperti virus clear itu ya, untuk membersihkan masalah pada virus HP gitulah. Nah, itu sistem. Kemudian jenis evaluasi, ya. Jenis evaluasi apa saja sih jenis-jenisnya? Nah, ini dia ada jenis-jenisnya. Yang pertama summative evaluation. Teman-teman bisa baca itu jenis-jenisnya. Kita udah siapkan jenis-jenisnya. Kedua itu formative evaluation. Nah, itu. Dan kemudian ada mengevaluasi perancangan. Nah, bukan merancang bom ya, atau merancang makanan, bukan. Di sini evaluasi ini terjadi setelah proses perancangan. Secara ideal, evaluasi pertama dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindar karena perancangan dapat diperbaiki sebelumnya. Nah, itu gunanya. Kemudian cognitive work. Tujuan evaluasi ini untuk melihat seberapa besar dukungan yang diberikan pada pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Dalam mendekati ini ada beberapa isu yang timbul, yaitu
pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna. Nah, pengaruh apa yang ditimbulkan setelah tugas ini diberikan ke pengguna? Macam-macam lah itu. Proses kognitif apa yang tersedia? Masalah pembelajaran apa yang seharusnya ditimbul? Analisa difokuskan pada tujuan user dan pengetahuan. Nah, selanjutnya, untuk melakukan evaluasi kognitif, Worktrock membutuhkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri, melakukannya, dan struktur tujuan untuk mendukungnya. Dengan informasi yang sudah didapatkan, maka evaluator dapat melakukan langkah dari Worktrock, yaitu 1. Pilih tugas. Yang kedua, deskripsikan tujuan awal dari user. Yang ketiga, lakukan kegiatan. Yang keempat, analisa proses keputusan untuk setiap kegiatan. Nah, berikutnya ada heuristik evaluasi. Dikemukakan oleh Nelson dan Molix, hampir sama dengan kognitif Worktrock, tetapi ada tetapinya, sedikit terarah dan struktur. Pada evaluasi ini, sekumpulan kriteria usability atau heuristik diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan. Dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria, yaitu perilaku sistem dapat dipastikan. Yang kedua, perilaku sistem konsisten. Yang ketiga, feedback tersedia. Kemampuan memori user tidak melebihi batas. Yang kelima, dialog merupakan orientasi tugas. Kemudian masih di heuristik evaluasi ya. Tujuan heuristik evaluation adalah untuk memperbaiki rancangan secara efektif, secara menyeluruh. Evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tingkatan. Jika kesalahan terdeteksi, dapat ditinjau ulang untuk diperbaiki sebelum tahap implementasi. Pendekatan ini tidak seluruhnya subjektif. Mengapa? Dengan menggunakan kriteria khusus untuk merujuk evaluasi. Kemudian, metode empirik. Ada 8 faktor yang dimana membedakan teknik evaluasi. Perbedaan yang membantu kita dalam memilih teknik evaluasi yang sesuai, yaitu ada 7. Yang pertama, tingkat siklus. Dan yang kedua itu tingkat objektivitas dan subjektivitas. Jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, sumber yang tersedia. Kemudian, evaluasi eksperimen merupakan evaluasi dengan pendekatan statistik dengan memilih hipotesis yang akan dicoba dan jumlah kondisi eksperimen. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendukung evaluasi eksperimen yaitu subjek, siapa yang merepresentasikan, siapa merepresentasikan. Nah, itu dia subjeknya gitulah. Kedua, variabelnya, sesuatu untuk yang dimodifikasi dan ukuran. Yang ketiga, variabel independen. Yang keempat, variabel dependen. Yang kelima, hipotesis, apa yang ingin ditunjukkan. Hipotesis bukan penyakit ya, bukan penyakit hipotesis, bukan, lain. Yang berikutnya, desain eksperimental, bagaimana cara melakukannya, gitu dia. Kesimpulannya, evaluasi merupakan tes atas tingkat pengguna dan fungsionalitas sistem. Jenis evaluasi dibedakan menjadi 2, yaitu summative evaluation dan formative evaluation. Faktor-faktor eksperimen yaitu subjek, variabel, hipotesis, dan desain eksperimental. Pengumpulan data dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu wawancara dan kuesioner. Pendekatan evaluasi dibedakan menjadi 3, yaitu usability testing dan file study dan analytical evaluation.
Thank you. Terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Ya, eh, eh, kelebihan datangnya dari kami, kekurangan hanya milik Allah semata. Mohon maaf, kekurangan hanya milik kami semata, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kata-kata kami yang salah atau ucapan atau tulisan atau perbuatan kami, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta Bapak dosen, yang dimana pada zaman ini wabah corona ini belum dapat kita pastikan kapan akan berakhir di negara kita ini. Menyambut bulan puasa, saya Muhammad Yusri Iza mewakili teman-teman saya Muhammad Diki Juliansyah dan Radif Dahlin. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.